Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diparing kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ya. Baik, di sini sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mata pelajaran fikih kelas 12 agama 4 ya. Bab pernikahan, marilah kita memulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selesai? Ya. Dari pembukaan barusan, guru menyampaikan pembukaan di grup WhatsApp. Ya, grup WhatsApp yang isinya terdiri dari siswa-siswa kelas 12 agama 4. Nah, selanjutnya guru mengecek atau memberi link absensi kepada siswa agar diisi melalui grup WA dengan link Google Form. Jadi di sana siswa bisa mengisi absensi sebagai bukti tanda hadir mereka mengikuti pembelajaran pada hari ini. Seperti itu. Guru juga mengarahkan siswa untuk melakukan pembelajaran di Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu boleh menggunakan aplikasi, boleh juga langsung menggunakan Google. Bisa diklik Google Classroom. Di dalamnya terdapat kode untuk memasuki kelas 12 agama 4. Kodenya PECA 5X4. Ya. Di dalam Google Classroom, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Di antaranya ialah yang pertama, menjelaskan pengertian nikah dan hukum nikah. Nah, di sana ada. Yang kedua, menunjukkan dasar hukum nikah. Jadi, nikah itu ada dasar-dasarnya, ada dasar hukumnya. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam pernikahan. Nah, di dalam Google Classroom, guru telah menyiapkan materi yang ada di sana, telah menyiapkan modul dan PPT. Ya, seperti simak di berikut ini. Jadi bagi para siswa ya, setelah diarahkan dari grup WhatsApp oleh guru, cari di sini Google Classroom. Cari di Google ya, Google Classroom. Google Classroom ya, kita pilih. Nah, di sini ada pilihan pertama, ada Classroom, Learning ya, for Education. Nah, kita pilih yang pertama. Di sini ada buka Classroom. Nah, ada buka Classroom. Di sini kita lihat. Nah, karena akun saya sudah memiliki kelas namanya kelas 12 agama 4. Nah, di sini saya yang mengajar ya. Di sini ada kode kelas namanya PECA 5X4. Nah, di sini sudah tertera ada PowerPoint, ada uji kompetensi, ada LKPD, ada modul. Nah, itu bagi saya yang sudah tergabung dalam kelas atau saya yang mengajar di dalam kelas ini. Bagi kalian para siswa, bisa misalkan saya contohkan akun yang masih belum terhubung dengan kelas 12 agama 4, misalkan di email ini Datu Solihah, kita buka. Nah, di sini tidak
melihat kelas yang sudah ada, buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Nah, kita bisa gabung di sini. Kita klik plus. Nah, gabung ke kelas. Setelah gabung ke kelas, barusan ada kode kelasnya ya. PCA 5X4. Oke. Kita bergabung. Nah, setelah kita menggunakan kode barusan, kita bisa langsung bergabung di kelas 12 agama 4 bab pernikahan. Di sini sudah ada PowerPoint, uji kompetensi, lembar kerja peserta didik, ada modul pernikahan. Nah, di sini ada untuk materinya ada PowerPoint dan modul. Nah, di sini bisa dipelajari oleh para siswa. Di sini saya buka PowerPoint yang telah diupload oleh guru, yakni Ibu Evidatus. Nah, di sini ada PowerPoint fikih kelas 12. Ini ada pengertian dasar hukum pernikahan yang dilarang. Nah, di sini sampai yang ketiga sampai bab akhir. Untuk sedikit penjelasan akan dijelaskan oleh saya Evidatus selama di slide selanjutnya. Oke, kita simak baik-baik ya. Nah, di dalam Google Classroom, di sana terdapat modul yang bisa dipelajari oleh para siswa, dan di dalamnya juga terdapat PowerPoint tentang inti yang dipaparkan di dalam modul tersebut. Nah, di dalamnya itu terdapat kontennya, ada pengertian nikah, ada dasar hukum nikah, dan juga ada pernikahan, macam-macam pernikahan ya, yang di dalamnya itu pernikahan terlarang. Nah, nikah di sini secara bahasa yakni anik, artinya berkumpul. Nah, nikah secara istilah syariat adalah suatu akad yang mengandung hukum dibolehkannya wat'i atau hubungan badan suami istri dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij. Jadi di dalam nikah itu ada suatu akad sehingga menghalalkan yang haram tadi bisa menjadi halal. Nah, nikah dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tentang bab nikah, undang-undang di Indonesia ya, adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. Jadi kalau nikah itu sudah sesuai dengan syariat agama, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ada dasar hukum pernikahan. Nah, dasar hukum pernikahan sama ya, ada semua hukum ada. Hukum asal dari pernikahan itu sunnah Rasulullah. Ada juga mubah atau boleh, ada yang wajib, ada juga yang makruh, ada juga yang haram. Kenapa bisa begitu? Nah, karena di sini nikah itu bisa menjadi sunnah jika orangnya itu sudah siap nikah dan tidak takut terjerumus zina. Jadi sudah siap tapi masih juga siap untuk menahan. Jadi tuh ketika dia menikah maka termasuk sunnah, seperti itu. Ada juga yang tergolong mubah. Nah, mubah di sini tidak mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Jadi kalau mau menikah itu tidak punya faktor pendorong untuk menikah, atau tidak
tidak ada faktor yang melarang dalam menikah, maka itu boleh menikah, mubah hukumnya. Seperti itu. Nah, ada juga yang wajib. Wajib itu berarti dia itu sudah layak menikah. Dia sudah umurnya dewasa, terus dia sudah siap juga menghidupi keluarganya, dan jika tidak menikah khawatir zina. Nah, jadi orang itu kenapa dia wajib untuk menikah? Karena dia sudah layak untuk menikah, sudah siap segala mental, sudah siap. Dan ketika dia tidak dinikahkan, maka dia itu takut zina. Nah, jadi kalau misalkan dia itu nikahnya karena khawatir takut zina dan dia sudah siap, maka dia tergolong wajib. Seperti itu ya. Ada juga yang makruh. Nah, makruh ini jasmaninya dewasa, namun khawatir tidak bisa memberi nafkah. Misalkan umurnya sudah dewasa ya, sudah cukup untuk menikah, namun dia itu khawatir tidak bisa memberi nafkah lantaran dia itu tidak bekerja dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini juga ada yang bisa dikategorikan haram. Haram menikahi wanita dengan niat menyakitinya seperti tidak mampu memberi nafkah juga. Nah, jadi orang itu bisa dikategorikan haram nikah ketika dia itu niat menikahi seseorang karena niat menyakiti. Misalkan saya ada dendam kepada seorang wanita, saya ingin menikahinya agar wanita tersebut bisa tersiksa batinnya, seperti itu. Nah, itu haram untuk menikah. Atau dia itu tergolong tidak punya apa ya, seperti kurang waras lah intinya kayak gitu, dan dia tidak mampu memberi nafkah, dia juga tergolong seperti haram menikah, seperti itu. Tergolong haram menikah. Nah, untuk selanjutnya ada jenis atau macam-macam pernikahan. Pernikahan terlarang. Pernikahan yang dilarang di dalam agama ini. Nah, di dalamnya itu ada 4 macam. Ada nikah mut'ah, ada nikah syugor, ada nikah tahlil, dan ada nikah beda agama. Nah, apa yang disebut dengan nikah mut'ah? Di sini sedikit saya jelaskan. Nah, di sini ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah ialah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyebutkan batas waktu tertentu ketika akad nikah. Misalnya 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Jadi ketika nikahnya hanya nikah mut'ah, hanya saya niat nikah dengan kamu hanya 1 minggu. Nah, kok enak kayak gitu ya. Jadi nikah mut'ah itu tidak boleh dan itu terlarang. Dulu memang Rasulullah pernah membolehkan nikah mut'ah ketika berperang dulu, tapi selanjutnya Rasulullah melarang nikah mut'ah seperti itu. Jadi ketika Rasulullah dulu tidak memberikan tidak melarang pernikahan ini, nikah mut'ah ini, maka bagaimana dampak kedepannya, seperti itu. Nah, itu hikmah Rasulullah melarang nikah mut'ah juga, seperti itu ya. Nah, di sini yang kedua ada nikah syugor. Nikah syugor di sini yaitu pernikahan 2 jodoh atau 4 orang dengan menjadikan perempuan sebagai mahar masing-masing, atau dengan kata lain 2 orang laki-laki tukar-menukar perempuan yang perwaliannya ada di bawahnya, baik anak maupun adik, untuk dijadikan istri dengan tidak mengadakan mahar. Nah, di sini nikah syugor di sini berarti 4 orang ya, ada 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Jadi dengan alasan dia tidak mau memberi mahar kepada si istrinya, maka dia misalkan nih si A mas ya, si B adik atau anak,
ini perempuan, ini laki-laki. Nah, ini ingin menikah dengan si C dengan tidak ingin memberikan mahar, dan dia dengan dia menikahi ini, aku tidak ngasih mahar, tapi dia itu membolehkan ini misalkan adiknya atau anaknya menikahi si saudaranya atau kerabat dekatnya yang wanita ini, seperti itu ya. Itu nikah syigor. Nah, yang ketiga yang tidak boleh juga itu nikah tahlil. Tahlil itu secara bahasa ialah menghalalkan atau membolehkan. Nah, menurut istilah syara, yaitu nikah yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya bagi bekas suaminya yang telah menceraikan 3 atau mentalak 3 untuk bisa menikahinya kembali. Nah, jadi gini, misalkan laki-laki dan perempuan itu sudah bersuami istri, sudah menjalankan rumah tangga, tetapi dia misalkan si A sama si B. Nah, si A sama si B ini sudah cerai, talak 3 ya. Nah, talak 3. Ini si suami, ini si istri. Nah, gara-gara si suami ini ingin kembali lagi kepada si istri, maka tidak boleh kembali lagi kecuali si istri ini sudah menikah lagi dengan orang lain. Nah, kalau menikahnya dengan orang lain ini, dengan si C misalkan, jika dengan si C ini ialah siasat dari si suami, ini membantu si suami agar nanti bisa nikah. Ini si C menikahi si istri, si bekas istri itu, maka itu tidak boleh hukumnya. Kecuali kalau memang dia itu, si C benar-benar mencintai si B, dan dia itu tidak ada keterpaksaan atau tidak ada apa ya, kong kali kong lah kayak gitu. Nah, jadi itu boleh. Tapi kalau misalkan ini hanya untuk membantu si suami, si bekas suami itu menghalalkan istrinya, maka tidak boleh seperti itu ya. Itu namanya nikah tahlil. Nah, yang keempat, pernikahan terlarang di sini ialah nikah beda agama. Nah, pernikahan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu laki-laki muslim dengan perempuan yang non-muslim, atau perempuannya yang muslim, yang laki-lakinya non-muslim, seperti itu. Jadi pernikahan antara 2 agama, non-muslim dengan non-muslim itu dilarang ya. Jadi diharamkan. Seperti itu. Nah, jadi itulah sekelumit gambaran dari isi materi pada hari ini yang dipaparkan di dalam PowerPoint atau modul ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang telah sedikit yang telah saya paparkan barusan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Untuk selanjutnya, siswa bisa mengisi link absensi yang telah diberikan di grup WhatsApp barusan, link Google Form ya, dengan men-screenshot apa yang telah dipelajari di Google Classroom barusan, seperti itu. Ya, itulah tadi gambaran dari isi materi pada hari ini tentang bab pernikahan. Dan di dalam Google Classroom tersebut juga bisa siswa itu melakukan komentar ya. Misalkan di bab PowerPoint atau di bab modul, siswa bisa melakukan komentar atau memberikan pertanyaan. Jadi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya di Google Classroom, seperti itu. Dan juga siswa boleh atau berhak menjawab pertanyaan dari temannya. Ketika sudah dari temannya itu tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya, maka guru bisa menjawab langsung, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, guru selain memberikan tugas,
Guru juga eh, guru juga membolehkan siswa dan siswi untuk untuk memberikan pertanyaan atau konsultasi mengenai materi yang telah dipelajari hari ini, seperti itu, atau materi-materi minggu lalu. Jadi di luar Google Classroom, di luar pembelajaran yang sudah berlangsung, maka siswa boleh memberikan menanyakan suatu hal yang masih belum dipahami di sana. Ya, untuk siswa dan siswi yang ada di rumah, semoga tetap berada dalam lindungan Allah, dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita semua diparing kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya dan segala penyakit. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari barusan menjadi ilmu yang manfaat barokah ke depannya. Amin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.